Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan kembali histori pemberhentian saya sebagai ASN. Saya melanjutkan dari awal KBPTJ berganti dari Bu Eli Sinaga ke Pak Bambang Prihartono. Nah, saya ingat dulu saya dipanggil oleh Pak Bambang, saya ke ruangan, kemudian di situ ada satu orang, saya lupa namanya. Itu yang pasti itu bukan orang BPTJ. Nah, begitu saya dipanggil, seperti biasa saya menghadap, kemudian saya dipersilahkan duduk di sofa di ruangan Kabadan. Nah, di situ bercerita, saling mengenal, saya memperkenalkan diri, mohon izin Pak eh, saya memperkenalkan diri dan memberitahu saya di mana, tugasnya apa dan bagaimana. Nah, kemudian saya diminta untuk menceritakan kegiatan yang ada di PPK saya. Nah, kemudian saya ceritakan mulai dari kegiatan beberapa studi, kemudian ada ATCS, kemudian ada pembuatan ruang kendali, sisi room, kemudian ada beberapa pengadaan. Nah, dari kegiatan-kegiatan tersebut yang menjadi perhatian Kabadan baru itu adalah kegiatan ATCS. Nah, di ATCS ini saya sampaikan bahwa kegiatan sudah berkontrak, kemudian sudah jalan beberapa bulan. Nah, setelah saya ceritakan bagaimana proses dan lain-lain apa segala macam, kemudian saya kembali. Nah, setelah saya keluar dari ruangan tersebut, ya saya mengingat itu ya semuanya tertawa, semuanya tersenyum. Saya juga senang, saya juga dipanggil pimpinan tertinggi, siapa sih yang nggak senang kan gitu. Nah, setelah saya keluar, saya tetap bekerja kembali. Nah, singkat cerita, tidak lama dari pergantian Kasubdit, nah Kasubdit Prasarana Perkeretaapian itu Pak Insinyur Setiawan juga memanggil saya. Kemudian saya menghadap, kemudian bercerita tentang kegiatan apa sih yang ada di Subdirektorat Prasarana Perkeretaapian. Nah, pada saat itu kegiatan di situ hanya swakelola dulu. Swakelola studi di perkeretaapian di BPTJ tahun pertama itu kalau nggak salah itu belum ada, karena memang personil di dalam BPTJ tahun pertama itu memang masih sangat kurang. Nah, kebetulan Pak Insinyur Setiawan ini juga dulu orang kereta api juga. Ada sih yang bilang Bapak itu dedengkotnya project di kereta api dulu. Nah, setelah bercerita, kemudian saya jelaskan Pak, saya ditugaskan di direktorat kita oleh Pak Resal Wasal, direktur kita sebagai PPK. Nah, Pak Setiawan, Pak Insinyur Setiawan, Kasubdit Prasarana Perkeretaapian meminta saya untuk aktif di subdirektorat untuk bantu beliau. Nah, beberapa minggu saya membantu beliau dengan kegiatan-kegiatan yang ada di struktur direktorat prasarana. Nah, setelah berjalan kalau nggak salah itu saya ingat sekitar kurang lebih 3 mingguan, saya memberanikan diri untuk menyampaikan ke beliau karena di kegiatan PPK ini saya tidak punya staf, tidak punya tim pembantu. Nah, saya sampaikan ke beliau, Pak, saya lagi ditugaskan oleh KBPTJ untuk tahun ini melaksanakan PPK Prasarana. Mohon izin Pak, saya tidak bisa terlalu aktif di subdirektorat, di struktur, karena saya harus aktif melihat pekerjaan
studi, kemudian pengadaan, kemudian eh, di pengadaan barang yang ada kaitannya dengan konstruksi sedikit di lapangan. Dan saya mohon izin untuk melakukan kegiatan PPK tersebut yang di lapangan. Bukan saya tidak mau, cuman kan masih ada staf yang lain lah istilahnya, tapi cuman itu hanya di dalam hati saya saja, mengira kenapa sih harus saya seperti itu, karena saya juga ditugaskan yang kegiatannya ini sedikit agak sulit seperti itu. Nah, setelah saya sampaikan, saya mengingat memang wajah beliau agak kurang tersenyum lah seperti itu. Nah, saya tetap melakukan pekerjaan, ada subdirektorat rapat dan lain-lain segala macam, saya tetap menjalankan. Cuman pekerjaan yang berkontrak ini saya tetap jalankan ke lapangan siang, malam, bahkan tidak pulang ke rumah, nginap di kantor. Nah, itulah risiko yang harus saya jalani seperti itu. Nah, tidak lama dari pemanggilan tersebut, mungkin seminggu kalau nggak salah ya, saya dapat surat pemanggilan, surat peringatan pertama yang menyatakan bahwa saya tidak aktif di kantor. Nah, begitu saya dipanggil, saya menghadap, Pak, mohon izin, saya belum bisa terlalu aktif di subdirektorat karena kegiatan kita secara kontraktual sudah masuk di pertengahan. Mohon izin, Pak. Ternyata Bapak belum memberikan jawaban. Saya tetap masuk di kantor karena tidak mungkin saya tidak masuk, karena kegiatan PPK harus dijalankan setiap hari, bahkan bisa dibilang monitor 24 jam, karena kawan-kawan yang dari pihak penyedia, baik dari sisi konstruksi dan pengawas supervisinya, tetap harus menjaga giat-giat yang ada di lapangan. Nah, pada saat itu saya tidak ada tempat untuk bertukar pikiran, sehingga ada PPK di Direktorat Lalu Lintas itu teman saya sendiri. Saya curhatlah ke dia, curhat, cerita ini bagaimana, karena menurut saya dia lebih berpengalaman daripada saya. Kebetulan dia juga sudah jadi Kasubag pada saat itu di Direktorat Lalu Lintas dan sudah sering jadi PPK. Kemudian dia memberikan beberapa cara atau beberapa solusi atau bagaimana cara teknis dan non teknis. Nah, saya hanya membuatkan informasi dari teman itu sebagai referensi untuk bahan pertimbangan saya, dan hanya dialah tempat saya bercerita, yang lain belum seperti itu. Nah, beliau juga sempat bagaimana subdit sebelah, ya saya sampaikan kegiatannya ada beberapa studi pengadaan dan ada juga pengadaan barang konstruksi. Nah, kegiatan berproses itu dari pemanggilan itu dan saya datang, tidak lama dari situ, mungkin hampir seminggu kali, itu ada surat peringatan atau surat pemanggilan kedua. Nah, saya mulai tertekan di situ, tertekan. Ya, kita lagi menjalankan tugas, bahwa beliau memberikan surat peringatan. Ya, kalau misalnya saya ingin aktif di subdirektorat membantu dia, nah beliau kan bisa bersurat kepada kepala BPTJ agar saya digantikan atau
di stop dari pekerjaan PPK untuk membantu dia di Subdit, membantu beliau di Subdit, seperti itu. Nah, untuk video kali ini saya cukupkan karena seperti biasa durasi saya agak kesulitan juga pada saat mengupload, kita juga ada keterbatasan. Nah, saya juga masih sangat berharap, sangat menunggu bantuan, perhatian dari Pak Presiden Republik Indonesia, Pak Joko Widodo, karena proses pemberhentian ASN saya ini sudah sampai di tingkat tertinggi, itu di peninjauan kembali di Mahkamah Agung, yang isinya adalah surat sakit saya ditolak dari Rumah Sakit Eka Hospital BSD. Ya, saya juga masih berharap dan masih menunggu untuk proses histori pemberhentian saya ini. Nanti saya lanjutkan di video berikutnya. Saya cukupkan, wabillahi taufik wal hidayah, dan saya sangat mengharapkan bantuan dari rekan-rekan, teman-teman, memberikan solusi, komentar, atau apakah ada cara untuk menyelamatkan status saya sebagai ASN. Saya sangat berharap dan terima kasih semua kepada yang sudah mendukung. Saya cukupkan, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan.